gitu ya. Nah, itulah sejarahnya. Maka hari ini saya ingin kembali merefleksi itu. Saya undang teman-teman ya untuk hadir di sini, dan hari ini saya undang tokoh-tokoh besar ya. Saya sebut nama Bang Rocky Gerung, pendiri Bangkok. Silakan Bang Rocky. Ada 2 puteran, 1 puteran. Rocky Gerung ini selalu berjuang dan saya selalu ada di belakangnya. Soalnya saya nggak boleh ada di depan. Maka di player pun saya nggak ada. Saya hapus. Ya gitu ya. Kenapa? Karena saya selalu berada sama Rocky. Yang awal Laude, tapi karena Laude sekarang udah terkenal, udah nggak bisa lagi kita suruh awal-awal. Gitu. Yang kedua saya undang Mas Awali Rizky. Ini ekonom kita ya, dan ini adalah seniornya Mas Anies. Jadi kelihatan sih agak muda, tapi sudah tua. Gitu ya. Jadi ini adalah ekonom yang selalu mendampingi Mas Anies dan teman kita berdiskusi, dan kita sekarang memang sedang berjuang bersama-sama ya, bagaimana supaya impian kita agar Indonesia dipimpin oleh orang baik, orang hebat ya, itu bisa terwujud. Yang ketiga, Mas Untoro Haryadi. Mas Untoro ini teman saya ya. Saya baru akrab itu 2017 pada saat kita mulai kampanye di Pantai Indah Kapuk, ya kan? Pagi-pagi. Ya, dari pagi-pagi saya ke PIK, waktu itu belum kita kuasai. Kalau sekarang sih udah kita kuasai. Saya hampir tiap minggu main golf di sini. Jadi inilah Mas Untoro, aktivis ya, dan selalu bergerak dan sekarang terus bergerak ya, dan semuanya harus bergerak. Jadi siapapun kita, tadi saya diskusi dengan Mas Untoro ya, kalau ada setan pun kita aja ya. Jadi narasumber kita yang akan merefleksi 5 tahun Mas Anies, dan bagi saya sebetulnya hampir semua sektor di Jakarta itu disentuh oleh Mas Anies ya. Jadi hampir tidak ada sektor yang tidak disentuh oleh Mas Anies. Dan 2019 ketika saya jadi narasumber 1 tahun Mas Anies, memang saya sempat mengatakan bahwa kalau Jakarta itu tidak dipimpin oleh Mas Anies, mungkin Jakarta tidak sebagus ini, tidak serapi ini ya, dan tidak sesejuk ini. Kemarin pun waktu saya dilantik menjadi ketua ini, saya pun bilang begitu. Saya bilang, kenapa Mas Anies bisa kemudian menjadi pemimpin yang menyatukan? Karena saya alumni UIN, saya bilang, karena Mas Anies pernah jadi dosen dan rektor di universitas di mana didirikan oleh alumni UIN, gitu, namanya Pak Rahmadi. Nah gitu, saya bilang begitu. Jadi makanya kemudian Mas Anies mampu merangkul semua kelompok yang ada di Jakarta. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ngapain sih Pak Hira Iblis itu muji-muji Anies? Nanti makin jauh jaraknya dengan Ganjar. Biasa aja itu. Supaya nggak perlu jomplang nanti dalam perdebatan, dalam persaingan. Saya nggak ingin juga Anies menang mutlak itu. Lima ada. Oh bukan Anies yang menang mutlak. Dia pasti menang. Saya nggak ingin ada yang kalah mutlak gitu. Oke, teman-teman. Tadi siang agak heboh berita malam ini karena saudara Gibran datang ke tempat saya di Sentul. Ada beritanya tuh. Dan semua orang bertanya, ada apa? Padahal sebetulnya orang pertama datang ke tempat saya itu Anies Baswedan. Itu setahun lalu datang, lalu berturut-turut datang. Macam-macam yang datang di proses itu nanti wartawan ikut-ikut lain. Jadi kita mau simpulkan bahwa ke depan artinya 2024. Tapi saya selalu memprediksi ke depan itu artinya 2023 awal. Karena dalam hitungan saya pemilu nggak akan jalan. Ini hitungan saya yang kadang-kadang meleset tapi sering benar. Karena kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi global macam-macam itulah. Ada peristiwa nanti bulan November ada G20. Lalu coba bayangkan misalnya
ada eskalasi demo sampai tadi malam, demo masih jalan terus itu di seluruh Indonesia. Lalu ada sebut aja intelijen asing membuat peta bahwa Indonesia berbahaya untuk didatangi oleh beberapa presiden. Mungkin Putin batalkan, lalu Joe Biden batalkan, lalu macam-macam. Lalu dirumuskan bahwa Indonesia tidak aman, tidak mampu, tidak akan mungkin mampu menjamin keamanan para delegasi di tingkat pemimpin negara. Polisi juga belum bisa dibenahi pada waktu itu. Jadi soal ini harus kita perhatikan bahwa Indonesia ada di dalam threshold ketegangan security. Itu dasarnya, dan itu bisa memperandakan seluruh desain 2024. Tetapi buat saya nggak ada pentingnya itu 2024 sebetulnya, karena itu masih lama, panjang. Jadi kalau terjadi kecelakaan politik, kita mesti siapkan wahana baru itu. Yang lebih penting juga kita pikirkan kan. Anies adalah perahu ketiga tuh di antara dua perahu yang lain tuh. Itu dua perahu itu perahu retak sebetulnya. Jadi kita rawat suasana supaya dalam keadaan krisis politik ada seseorang yang tampil untuk memimpin. Ini yang bagi saya lebih seksi sebagai isu. Kalau isu elektabilitas yang pasti Anies akan naik terus, nggak mungkin enggak tuh. Tinggal kita hitung berapa kali Anies akan dikeluarin sprindiknya. Ya pasti dikeluarin sprindiknya. Jadi jangan berpikir bahwa Anies akan melenggang, enggak. Dan memang Anies harus diuji di dalam sprindik. Kan nggak mungkin kekuasaan loloskan Anies begitu aja. Pasti setiap minggu nanti dipanggil. Soal inilah, soal itulah, BPK baru kasih laporan, ini akuntansi 0,0% salah segala macam. Jadi itu intinya. Nah karena itu bagi saya tidak ingin. Tadi ada mana bannernya sponsori macam-macam di bawah situ. Anies mesti disponsori oleh rakyat itu aja. Nggak perlu disponsori siapa-siapa. Karena hanya itu dasar kita untuk mengatakan Anies punya legitimasi untuk jadi presiden. Jadi saya nggak akan mengevaluasi prestasi Anies. Saya justru ingin bikin prediksi Anies berdasarkan prestasi dia. Dan prediksi itu pasti mesti saya bandingkan dengan yang lain. Kalau saya bikin prediksi Anies jadi presiden, itu kan kalimat dulu. Yang mesti kita lakukan, Anies di dalam perbandingan dengan siapa dia bisa menjadi presiden. Karena prestasinya. Saya baca survei siapa kemarin itu. Anies memang tidak didukung oleh Muslim kok. Di Jakarta, Anies memimpin bukan karena dukungan 212 atau umat Islam. Elektabilitas naik karena prestasinya. Itu dasarnya. Ada memang kepemimpinan Anies melejat karena dukungan Islam. Berapa persen? 1,2%. Jadi nggak ada faktor agama di situ. Karena publik Jakarta melihat prestasi. Seluruh doa kita di sini kita kumpulin setiap hari tuh, kalau ada prestasi ini tidak ada orang yang akan dukung Anies. Karena rasionalitas Jakarta adalah cermin dari politik Indonesia. Itu dasarnya di situ. Nah karena itu kita mesti promosikan Anies sebagai orang yang berprestasi. Orang yang berprestasi artinya dia didukung oleh program dia yang sukses. Doa itu adalah bonus dalam politik begitu. Anda berdoa terus tiba-tiba datang amplop, hilang juga. Keyakinan untuk menempuh garis lurus. Jadi Anies tidak akan pindah dari Jakarta, dia cuma akan pindah dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara. Yes. Anies memimpin Jakarta, itu fakta prestasi. Sudah selesai kan dia? Sudah. Dia sudah selesai memimpin Jakarta. Berikutnya dia akan memimpin dari Jakarta. Gua tebal viralkan. Kan itu dasarnya. Jadi saya ingin kalau Anda, saya, kita jadi relawan, dasar pikiran itu mesti kita ucapkan. Pada siapa? Pada orang yang ada di Solo, pada orang yang ada di Medan, pada orang yang ada di NTB. Itu lebih masuk akal. Karena Anies sudah jadi semacam simbol yang berseberangan
dengan existing power yang nggak bisa membuat narasi. Anies cuma bisa bikin narasi, ya pemimpin yang bikin narasi. Yang mau bikin narasi ya. Memang narasi itu diperlukan, bahkan itu intinya tuh. Tanpa narasi tidak akan ada deskripsi, tidak akan ada derivasi itu. Nah, seluruh itu yang kita sebut sebagai kemampuan seseorang untuk mengucapkan ide. Mengucapkan ide yang mendahului pembawaan macam-macam adalah ide itu. Politik hanya disebut politik kalau ada ide tentang justice. Lalu baru itu kita tambahin kecil-kecil, ya itu akuarium segala macam. Dia orang udah tahu lah itu. Tapi saya balik lagi pada tadi bahwa saya ingin relawan itu dibekali dengan konsep supaya kita bisa bertengkar dengan konsep. Itu intinya. Masang-masang baliho tuh, saya bisa nyewa tukang masang baliho. Tapi saya nggak mungkin nyewa relawan kalau dia nggak bisa berpikir. Soal global politics. Kan Indonesia 2024 ke depan itu atau 2003 ke depan itu akan banyak dikunjungi oleh diplomat-diplomat yang mencari kejelasan tentang status Papua, mencari kejelasan tentang status Cina Selatan, mencari macam-macam diplomat akan beredar di sini. Soal Indo-Pasifik. Jadi ada klaster yang betul-betul jadi relawan dan otaknya itu betul-betul berisi segala macam isu tentang Cina Selatan, tentang Indo-Pasifik, tentang Papua, supaya Anies well informed tentang soal-soal itu. Anies bisa baca, tapi ada semacam sinopsis. Oh ini problemnya kalau ditanya. Demikian juga Anda harus bisa terangkan itu di dalam kampanye nanti, supaya orang tahu distinktif karakter dari relawan Anies ada punya otak. Ya, itu. Terangkan tentang makroekonomi dalam bentuk sederhana aja untuk kenapa Gini rasio itu dipakai untuk menunjukkan sukses pemerintah, padahal Gini rasio yang dipakai adalah expenditure, pengeluaran doang tuh. Sementara pemasukannya nggak bisa kita tahu. Dompet si konglomerat kita nggak tahu isinya, disimpan di luar negeri dan dirancangkan. Jadi soal-soal itu yang ditunggu oleh milenial. Jadi saya dalam 2 bulan ini muter separuh Indonesia ketemu dengan milenial dan mereka tanya tentang bagaimana mengaktifkan politik yang basisnya ide. Orang bosan pencitraan segala macam yang ada pada akhirnya sekarang. Jadi sekali lagi teman-teman, saya percaya bahwa setiap kali kita berupaya untuk menghasilkan perubahan, kita bikin distingsi dengan yang ada. Ini ada yang spesialis bicara tentang sejarah Indonesia supaya kita bikin kaitan arkeologis tentang kepemimpinan dan pengetahuan tentang sejarah. Di seluruh dunia, pemimpin itu dia harus paham tentang routing, mencari akal. Kendali sekarang orang bicara tentang 4.0 segala macam tadi. Pemimpin dia mesti paham bahwa dia hidup di dalam suatu arkeologi politik yang basisnya adalah kebudayaan, basisnya adalah tradisi panjang. Itu intinya. Soal ekonomi ya, awalnya ini nggak ada yang bisa saya banggakan dari dia. Kan memang banyak lawan dia yang tidak membanggakan. Dia ekonom tulen, di kepalanya itu statistik, data, modeling, yang ada kepentingan politik. Dan dia tahu profesionalitas dia itu buat Anies. Nah, itu mesti diikuti dengan kelompok-kelompok yang juga punya kemampuan di daerah untuk satu inline dengan pikiran awal itu. Nah, jangan akhiri dia. Oke, yang terakhir teman-teman. Kita mesti anggap bahwa ujian pada Anies yang bakal dipanggil oleh KPK sebagai, kita sebut aja Anies akan masuk di dalam Rasuna Said Fashion Week. Ya. Setiap kali Anies ada di KPK, nggak usah demo, tunggu aja di seberang jalan, lalu Anies melenggang dengan gaya pemimpin dia, catwalking. Lalu kasih kuliah kecil 5-10 menit di depan wartawan, gak usah cerita lagi dipanggil KPK, kasih aja kuliah sehingga orang lama-lama iya ya katanya kita nungguin Anies cerita tentang spredinya. Oh itu kan buatan doang. Orang menunggu konsep. Jadi usahakan supaya Anies seminggu 3 kali dipanggil KPK ya. Supaya setiap 3 minggu dia kasih kuliah ke pers, namanya hidup terus kan. Dan pemerintah mau supaya Anies nggak lagi beredar di pers, itu diganggu dia. Tetapi bikin teknik itu. Nanti kalau nggak dipanggil seperti ini, kemudian wartawan, tolong tinggal di Pak Anies supaya bikin bocorin sesuatu supaya dipanggil lagi.
Mungkin Mas Awalil bisa mengkonstruksi kalau Mas Anies nantinya memimpin gitu ya, dengan melihat Jakarta, kira-kira ekonomi Indonesia itu seperti apa gitu? Apakah dolar akan tetap 15.000? Hari ini udah 15.000 ya dolar ya. Silakan Mas Awalil. Terima kasih Mas Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya harus berdiri juga, Rocky berdiri kan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, perkenalkan nama saya Awalil Rizky. Jadi mungkin dibandingkan ibu bapak, kontribusi saya pada waktu pilkada DKI mungkin lebih kecil ya. Ini para ibu bapak ini kelihatannya adalah para pejuang di lapangan yang dari rumah ke rumah, dari waktu ke waktu, dengan keringat, darah, air mata, materi yang saya lihat sendiri. Ada darah juga, ada yang gitu ya Mas Untoro ya. Sementara pada waktu itu mungkin peran saya lebih sebagai teman ya, karena saya kebetulan berteman dengan Mas Anies. Yang kedua, saya kebagian konten ya pada waktu itu. Kemudian juga sepanjang perjalanan 5 tahun ini saya tidak terlibat secara langsung pada kerja-kerja birokrasi ataupun kerja-kerja pemerintahan maupun BUMD. Jadi tidak masuk. Namun tentu sebagai salah seorang kawan beliau ada komunikasi ya. Dan yang kedua ya karena saya punya ya sedikit keahlian meskipun dipuji Rocky setinggi langit di bidang ekonomi khususnya fiskal, tentu nanti jangan sampai dikira saya nggak dapat manfaat sama sekali kan. Tentu saya diundang berkali-kali sebagai narasumber, tapi hanya itu. Nah, yang saya ingin ceritakan kepada ibu bapak adalah kita mendapatkan fakta siapapun kepala daerah, bahkan presiden, kepala negara yang terpilih itu sebetulnya belum membuktikan bahwa dia adalah pemimpin, apalagi pemimpin yang baik. Itu hanya membuktikan orang yang terpilih tersebut memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Itu kalau terpilih kan? Nah, baru itu. Lalu apakah mereka yang terpilih, orang yang terpilih itu adalah seorang pemimpin yang baik, apalagi pemimpin yang hebat, istimewa, itu harus dibuktikan oleh kinerja dia selama menjabat. Jadi kita harus bedakan ya. Nah, sebagai pemimpin yang bisa membuktikan kehebatannya, keistimewaannya, setidak-tidaknya kinerja yang baik, itu kan bisa diukur antara lain dengan seperti yang disampaikan oleh Ibu Fahira, dan kita secara fair juga bisa mengukur berbagai indikator. Nah, cuma saya ingin memastikan bahwa pemimpin yang hebat itu, yang istimewa itu antara lain dicirikan memiliki ide-ide yang besar. Istilah Rocky tadi, memiliki narasi. Jadi ide-ide besar itu bukanlah daftar keinginan. Bisa saja seorang calon kepala daerah yang nanti kemudian terpilih ataupun kepala negara yang kemudian terpilih menyampaikan berbagai ide yang merupakan daftar keinginan kan. Tetapi itu bisa tidak disebut ide yang besar jika antara lain karena dia hanya merupakan daftar keinginan, selama perjalanan jabatannya itu tidak banyak yang bisa diwujudkan. Nah, yang kedua bukan hanya soal diwujudkan, apakah ide-ide besar yang tadi disebut Rocky sebagai narasi itu memiliki landasan teknokratis. Ini yang kita harus hati-hati ya. Terlepas sebagian, bukan sebagian, ini semua ya kalau di sini ya, semua kita ini pendukung Mas Anies, kita harus menyadari ya, kita jangan membebani beliau sekarang maupun nanti dengan daftar-daftar keinginan yang kemudian daftar-daftar keinginan tersebut tidak memiliki narasi keseluruhan yang bisa disajikan. Nah, kita boleh saja mau apa itu harus menjadi narasi. Nah, pemimpin yang hebat pasti memiliki narasi yang baik berdasarkan pikiran-pikiran teknokratis. Nah, apa yang disebut dengan pikiran teknokratis itu adalah pikiran-pikiran yang memiliki landasan-landasan ilmiah. Nah, pertanyaannya, apakah Mas Anies pada waktu menjadi calon, kemudian nanti dalam perjalanannya itu melakukan atau memiliki ide-ide besar? Ide-ide besar itu kadang sebagiannya bisa disampaikan hanya semacam daftar keinginan, tetapi khusus Mas Anies, khusus ya, saya ingin katakan khusus, itu memiliki ide-ide besar yang memiliki landasan ilmiah teknokratis. Jadi nggak daftar keinginan. Buktinya apa? Nah, Mas Untoro ini salah satu yang terlibat. Pada waktu kita dulu berjuang, Bapak Ibu semua berjuang di lapangan, sebagian dari kita, dalam hal ini saya kebetulan bagiannya itu menjadi tim pakar. Tidak banyak calon kepala daerah memiliki tim pakar loh. Kalau tim isu, tim pengolahan pilihan-pilihan istilah itu banyak, tapi yang tim media yang benar-benar memiliki tim pakar yang isinya memang pakar. Tentu pakar itu tidak harus terkait dengan akademis, tetapi bisa kepakaran di bidang-bidang yang spesifik ya, ada itu seni, agak lingkungan kah atau produksi kah. Dan ya boleh kita bersaksi ya Mas Untoro ya, bahwa Mas Anies itu memiliki tim pakar ya hampir 100 orang pada waktu itu ya, 70-80 orang, dan orang-orang itu tidak dibayar ya. Karena saya salah satunya, jadi tahu persis tidak dibayar. Bahkan saya ditunjuk wakil ketua tim pakar.
sejak waktu kampanye, kemudian nanti berlanjut di tim transisi, tuanya Mas Bambang Wijayanto. Tapi saya tidak ingin soal saya pribadi, tetapi betapa seorang calon pemimpin, sudah pemimpin sih sebenarnya, ada sudah menteri, tapi ketika kampanye itu membutuhkan tim pakar, di mana bukan berarti juga tim pakar ini kita rapat ber-50, ber-70, lalu beberapa kali ya dibuat sesi-sesi, komisi-komisi, menyampaikan kepada beliau, lalu beliau berdasarkan itu. Tidak. Yang terjadi adalah Anies selalu mengemukakan ide-ide dasar dia kepada pakar tersebut, kemudian mencari feedback, mencari masukan, ya merevisi mungkin yang perlu dia direvisi. Ide seperti ide besar yang ujungnya adalah misalnya penutupan Alexis, ide besar menolak reklamasi, dan beberapa ide lainnya itu, termasuk ide kemudian nanti membuat jalan-jalan itu lebih pro kepada pejalan kaki dan ruang publik yang terbuka untuk seluruh lapisan, itu datang dari beliau. Bahwa juga transportasi yang murah dan ini, itu sudah dari dia. Tapi kemudian kita tim pakar, ya salah satunya ini ada Mas Ijul yang dulu sempat menjadi salah satu direksi Transjakarta, yang mendapat tugas kita ya Mas Ijul, ide bahwa transportasi begini. Nah, Ijul dan beberapa pakar transport lain waktu itu kemudian memberikan masukan antara lain yang sudah terwujud adalah Jaklingko, kemudian juga Transjakarta yang jauh lebih nyaman. Nah, begitu juga dengan ide-ide bahwa untuk mengatasi itu, salah satunya dari saya, untuk mengatasi kemiskinan itu, karena beliau gimana Mas Awalil dan kawan-kawan agar ketimpangan kemiskinan di DKI Jakarta ini bisa diatasi. Nah, kita sampaikan gagasan-gagasan. Nah, yang kemudian salah satunya kemudian, nah bagian yang detail-detail tentu harus pakar ya, tapi Mas Anies jelas komitmennya untuk itu dan alurnya ada, bahwa untuk soal kemiskinan itu terkait dengan biaya transportasi, biaya pengobatan dan lain-lain, maka disusunlah ya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya ide-ide 22 janji kampanye itu bahasa media, bahasa dipilih oleh tim, ya itu ada lagi selain tim pakar kan memilih 22 lalu disampaikan kepada tim debat. Jadi tim debatnya Mas Anies waktu itu ya Mas Untoro bukanlah tim debat yang udahlah yang beken-beken dipilih, yang cakep-cakep dipilih, suruh maju, tidak begitu. Tim pakar menggodok, kemudian orang-orang yang akan menjadi juru debat mempelajari hasil tim pakar tersebut dengan ide besar Mas Anies itu, kemudian kita latih dan itulah yang kemudian terjadi, bahwa ide-ide yang dikemukakan oleh Mas Anies dalam debat resmi maupun tidak resmi itu didasari oleh pikiran-pikiran teknokratis. Tidak banyak loh pemimpin seperti itu untuk mengatakan tidak ada di Indonesia. Karena kalau sampai di YouTube kan masih banyak tuh, saksikan saja kampanye-kampanye di berbagai daerah itu. Apa yang diutarakan oleh calon? Saya ingatkan ya, daftar keinginan, pernyataan-pernyataan yang ingin memuaskan calon pemilih, intinya hanya itu. Tetapi Anies Baswedan adalah figur yang beda. Sejak awal yang disampaikan adalah ide-ide besar yang disebut oleh Rocky tadi narasi, yang itu didasari oleh pikiran-pikiran teknokratis. Itu gampangnya begini, ada keinginan dan juga sudah tampak opsi-opsi pelaksanaannya. Nanti saya mau ke Surabaya, ya toh dari Jakarta sudah punya gambaran untuk bagaimana transportasinya, bagaimana jangka waktunya, pembiayaannya bagaimana. Seperti itu dia. Nah, itu pun belum menunjukkan beliau hebat sampai situ. Berikutnya yang menunjukkan hebat, bahwa dalam perjalanannya melaksanakan ide-ide itu, sejak terpilih, dinyatakan terpilih ya Mas Saudara, ya apa yang dilakukan? Membuat tim transisi dan tim pakar lagi. Tadi tim pakar masukan, ini tim transisi dan tim pakar, pakarnya berkurang sedikit dari sisi tim, tapi kan mengundang di acara-acara untuk memformulasikan janji-janji kampanye itu ke dalam langkah-langkah yang ya sifatnya renstra, bahkan di bawah renstra, merupakan langkah-langkah yang nanti bisa dilakukan apa? Dilakukanlah tim transisi yang sekretarisnya Mas Untoro. Tadi kita ini lama sudah ya bekerja Mas Untoro. Ini bekerja lagi bakalan nih. Dilakukan. Dulu saya juga anggota tim transisi 2014. Ya bagaimana, saya ini kan anak buahnya Mas Anies ya. Jadi ya suruh ikut mana ikut. Jadi 2014 saya salah seorang anggota Parmusi dan lain-lain ini mengadakan acara-acara yang sifatnya meningkatkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan ini akan berlanjut di forum-forum yang lebih kecil, dan saya sudah berjanji kepada Mas Anies, saya tetap ekonom, tapi sudah saya bilang setahun yang lalu sudah, Mas, saya akan mengurangi aktivitas saya di luar soal Mas Anies jadi presiden. Statement ini sudah, Pak. Pokoknya kita bantu beliau, dengan membantu beliau kita sukses memimpin Jakarta, kemudian akan menjadi pemimpin yang pemimpinnya dari Jakarta. Karena itu untuk membedakan malam hari ini, kita ingat kembali Yel, kemudian Yel kita amplify dari Jakarta ke Indonesia. Masih ingat ya kejadian kita ya? Apa kejadiannya Mas Anies waktu itu maju, kotanya bahagia warganya. Saya nanti sebut Jakarta, Bapak Ibu menjawab maju kotanya, bahagia warganya. Kemudian saya akan sebut Indonesia, maju negaranya,
bahagia rakyatnya, biar teringat kita untuk menggerakkan semangat perubahan ini pada stamina yang puncak. Setuju ya? Jakarta kurang kompak. Makanya kita lihat sekarang yang serius. Jakarta, Indonesia. Tapi ada yang digaris bawahi yang menjadi substansi. Karena itu saya sudah nitip tulisan sedikit aja ke Mas Tris dan Mas Sukri. Pertama yang saya garis bawahi adalah dari Sudirman ke Merdeka Selatan. Jadi Bapak Ibu kalau ingat 5 tahun yang lalu Mas Anies ini atau ABW ini kan sebenarnya masuk dalam jajaran kabinet Jokowi JK waktu itu. Kemudian diberhentikan, tapi bahasa Mas Anies kan dicukupkan pada bulan Juli 2016. Sampai hari ini saya belum menemukan jawabannya. Barangkali Bapak Ibu nanti menemukan jawabannya. Alasannya apa sih? Waktu itu diberhentikan itu. Apa ada semacam kesalahan dalam beliau sebagai pembantu presiden, atau ada sejak dulu memang sudah dibaca bahwa beliau punya potensi untuk menjadi tokoh nasional. Sampai hari ini kan kita belum tahu alasan-alasan. Tetapi justru di situ maka akan membuat semacam sejarah baru. Apa yang kita refleksikan dari situ, bahwa yang dimoy itu apa ya? Yang tidak disukai, tapi malah semakin mendapatkan simpati atau kekuatan. Semakin dijauhkan, ternyata semakin bisa membangun kekuatan. Karena waktu itu beliau juga setelah dicukupkan kan tidak ada gambaran apapun tentang perhelatan 2017 pilkada. Tetapi ternyata fakta kan bicara lain. Justru ternyata beliau mengungguli kandidat yang ada waktu itu, yaitu petahana Basuki Cahayapurnama dan Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, kelihatannya ini menjadi satu pertanda bahwa memang ya potensi untuk menjadi tokoh nasional itu walaupun dikecilkan, diberi benteng yang kuat, dia akan mencari salurannya sendiri, dan itu akan pasti terjadi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, refleksi yang kedua, kalau Bapak Ibu ingat pada saat itu juga ada beberapa warga dari Tanah Merah ya kalau nggak salah ya, ada itu Tanah Merah yang datang ke rumahnya. Pak Pipit mungkin tahu sejarahnya itu juga. Huda, betul. Rombongan Huda itu. Dan kelihatannya di situ ada semacam kekuatan moral bagi beliau karena ada. Ya, selamat datang Bapak Kiai Haji Munawir Asri. Silakan Kiai, sini Kiai. Ya, jadi ini Kiai Munawir Asri yang nanti akan menutup acara kita dengan tausiah nanti. Sekarang kita lanjut Mas Untul, presentasinya silakan. Ya, jadi ada dasar pembenar secara moral bahwa Mas Anies ternyata terpanggil karena memang ada kondisi seperti itu, di mana ada penggusuran. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan jawaban. Ternyata dari yang semula kantornya di Sudirman, maksudnya Menteri Pendidikan ya, kantornya di sana, kemudian pindah ke Kebon Sirih, ke Merdeka Selatan. Nah, saya sepakat dengan Robi tadi, kelihatannya tinggal satu langkah lagi untuk pindah ke Merdeka Utara. Amin ya. Amin. Nah, itu refleksi pertama di sekitar tahun 2017. Kemudian refleksi mengenai pribadi beliau dan lingkungan keluarga. Bapak Ibu, keluarga beliau itu pertama adalah kita referensikan kakeknya. Abdurrahman Baswedan adalah tokoh yang memberikan andil tidak sedikit bagi bangsa dan negara ini. Bapak Ibu sudah mendengar, mungkin sudah membaca bagaimana surat diplomatik dari Mesir itu bisa selamat sampai ke Indonesia, dan pada waktu itu ibu kota di Jogja, dan penjagaannya sangat luar biasa sampai harus diselipkan di
di telapak kaki yang ada kaos kakinya, sehingga pada saat pemeriksaan itu tidak diperiksa karena kaos kakinya bau. Dan karena bau itulah maka mengamankan surat diplomatik pengakuan negara Mesir atas berdirinya negara Republik Indonesia yang waktu itu ibu kotanya di Jogja. Nah, darah pejuang ini juga tentu pasti mengalir di diri pribadi Mas ABW ini. Yang kedua, keluarga guru, keluarga pendidik. Beliau sendiri juga guru. Ini tentang Indonesia mengajar, beliau di Paramadina dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lihat atau kita refleksikan dari seorang guru, Bapak dan Ibu? Guru adalah salah satu person yang punya tugas sangat mulia. Dia tidak memberikan sesuatu yang sifatnya semata-mata instan, tapi dia menginvestasikan satu proses perubahan nilai, perubahan tata cara hidup yang pada akhirnya harus membentuk satu karakter. Dan ini juga ada pada diri Mas Anies. Itu yang harus kita pahami dari refleksi keluarga kita, dari keluarga beliau. Nah, karena itu memahami dinamika 5 tahun yang ada di DKI ini mestinya dalam perspektif itu, karena gaya kepemimpinan yang menonjol Mas Anies selama 5 tahun adalah itu, yaitu bagaimana setiap beliau melakukan langkah-langkah, memikirkan sesuatu, membuat polisi sampai pada proses. Di setiap lini pasti ada edukasinya, Bapak dan Ibu. Salah satu contoh yang sepele misalnya. Sekarang kita harus menghormati bahwa kaki itu adalah alat transportasi, maka harus mendapatkan tempat yang layak. Mas Awalil tadi sudah menyampaikan itu ide murni. Apa yang ingin disampaikan di situ? Bahwa di situ tidak akan ada manfaatnya kalau tidak diikuti perubahan perilaku. Untuk kita menghormati dan menyadari bahwa orang berjalan pun harus diberi tempat. Orang yang punya mobil pasti ini membuat semakin sempit. Harapannya memang harus terjadi perubahan perilaku untuk mulai bermigrasi ke jalan, naik sepeda, atau angkutan umum. Nah, kepemimpinan beliau harus dipahami model seperti ini. Maka beliau sampaikan, jangan hanya asal kerja, dan kerja. Tapi pertama ada ide, kemudian ada narasi, dan baru kerja atau karya. Nah, dalam konteks inilah maka kita bisa memahami yang dilakukan selama 5 tahun. Pertama, gaya kepemimpinan yang beliau mengembangkan sesuatu yang tidak dikerjakan secara individual. Mungkin kita semua dengar istilah community action plan, kepemimpinan gerakan, policy yang dilahirkan atas dasar kebersamaan. Ini sesuatu penemuan yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah orang sekarang semakin individualistik, tetapi beliau mencoba untuk membangun setiap masalah dihadapi bersama, diselesaikan dengan tujuan bersama dan cara bersama, yang namanya diadopsi menjadi salah satu nomenklatur di dalam pembangunannya itu adalah CAP, Community Action Plan. Nah, itu kita bisa lihat di mana-mana. Bagaimana penanganan COVID di Jakarta ini, itu juga mencerminkan kebersamaan. Yang kedua yang kita pahami sebagai refleksi selama 5 tahunan adalah bahwa kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang berpihak. Justru yang pada masa-masa yang lalu itu yang miskin selalu jadi objek atau paling tidak mengalami penggusuran, peminggiran. Di masa kepemimpinan Mas Anies diberikan hak yang setara dan hak yang terhormat. Ada kampung akuarium sebagai salah satu contoh untuk menunjukkan, dan beberapa tempat yang lain. Diciptakanlah ruang ketiga yang itu mencerminkan satu kesetaraan dari yang paling punya sampai yang tidak punya untuk menikmati pembangunan ini bersama-sama. Ini untuk menunjukkan di beberapa. Kemudian yang terakhir juga gaya kepemimpinan yang harus kita lihat adalah bahwa beliau selalu responsif terhadap isu-isu aktual. Apa isu-isu aktual? Termasuk bagaimana menciptakan trotoar itu kan juga kalau kita runut lebih jauh supaya kita bisa mengurangi asap dan lain-lain, dan ini ramah lingkungan. Karena apa? Problem ke depan itu nanti tahun 2050 kita akan krisis air akibat dampak dari climate change. Sekitar tahun 50 itu nanti juga seluruh keadaan di Indonesia ini terutama lebih dari 70% atau 73% mengkota. Desanya tinggal
sekitar 20-27. Nah, beliau sudah mencanangkan hal itu, bagaimana cara menata kota dan lain sebagainya. Bapak Ibu nanti tentu bisa browsing apa yang dilakukan, ada taman dan lain sebagainya. Kemudian ada O2 yang dipertahankan di dalam kota itu adalah bagian dari respon aktual beliau, tidak hanya isu-isu lokal tapi yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya global. Nah, 3 ini sebenarnya yang mungkin secara subjektif bisa saya baca, tetapi nanti mari kita diskusikan secara terbuka, yang bisa menghadapi kondisi Indonesia yang semakin kompleks. Karena itu yang 3 ini kalau kita lihat pada diri Mas ABW atau Pak Anies Baswedan ini, yang pertama, gaya kepemimpinannya adalah gaya kepemimpinan yang inklusif. Dia pasti mengajak kepada siapapun, istilah beliau, kolaborasi. Jadi pendekatannya bukan pemerintah membuat proyek, lalu sosialisasi, masyarakat suruh mengerjakan. Tidak, masyarakat juga bagian yang membuat rencana. Namanya kolaborasi adalah antara pemerintah dan masyarakat membuat perencanaan bersama karena di situ ada masalah. Itu poin penting. Dan Indonesia masih membutuhkan seperti itu. Jangan sampai masyarakat itu hanya didikte top down, tetapi tidak semata-mata partisipasi, tetapi kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang sekali lagi perlu kita garis bawahi. Kepemimpinan yang sekaligus mengedukasi. Edukasi kepemimpinannya terletak kepada pada saat membuat policy sampai kepada terjadinya bangunan fisik. Nah, tentu hal ini harus kita ikuti dengan perubahan perilaku. Karena dengan perubahan perilaku kita bisa membentuk karakter bangsa. Bangsa ini sekarang adalah problemnya karakter yang semakin terkikis. Bukan pola kepemimpinan semata-mata manajer proyek. Bangun gedung, tidak ada narasinya, yang penting selesai. Wajibnya sudah sah. Bangun kompleks tanpa narasi, tanpa memberikan keterlibatan kolaboratif dengan masyarakat, yang penting wajibnya sah. Tidak begitu. Tetapi bagaimana setiap mulai dari policy sampai kepada implementasi ada titik-titik di mana edukasi sehingga ada perlu diikuti dengan perubahan perilaku untuk membentuk karakter secara keseluruhan. Nah, ini yang harus kita lihat, dan bangsa membutuhkan gaya kepemimpinan seperti itu. Dan hanya ada dalam diri yang namanya Anies Rashid Baswedan. Karena itu beliau pantas untuk mengatasi problem bangsa ini ke depan. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu, karena refleksi yang kita garis bawahi adalah bagaimana karakter kepemimpinannya yang dibentuk oleh latar belakang keluarga dan pengalaman sukses yang ada di Jakarta ini. Demikian, nanti kita terbuka diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Mas Suntoro, saya kira substansi dari refleksi kita sudah ada nangkap. Memang tadi agak kabur ketika Rocky kemudian mengevaluasi ya bahwa kita tak perlu membujuk Mas Anies karena memang karyanya terlalu banyak. Saya ingin ke Bung Laude nih, coba Bung Laude berdiri dulu. Jadi ini juga hasil refleksi. Ya, jadi Laude Basir ini memang yang kita tugaskan untuk mensosialisasikan program-program yang berhasil Mas Anies ke seluruh Indonesia, dan sekarang Pak Laude ini di mana-mana dinantikan kehadirannya. Saya dan Mas Kamal ini kadang-kadang suka menggantikan Pak Laude kalau Pak Laude nggak bisa. Jadi saya minta Pak Laude 3 menit untuk bicara bagaimana roadshow ke seluruh Indonesia, ya. Bahkan dia bolak-balik dari Kalimantan Selatan balik ke Jakarta, besoknya terbang ke Kalimantan Barat, itu ya. Begitu luar biasa permintaan masyarakat, ya. Ternyata kedatangan Laude aja sudah bisa menghibur semua masyarakat Indonesia. Silakan Laude. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Dan saya hormati para senior, Pak Krisno, Mas Walid, Mas Suntoro, dan Pak Kiai. Salam hormat. Sejak 2016-2017 selalu menjadi pengikut Pak Kiai. Bapak dan Ibu sekalian, kalau judul diskusi kita pada kesempatan ini refleksi, saya dan teman-teman sudah tuntas untuk itu. Sudah melakukan refleksi, sudah punya kesimpulan bahkan dari hasil refleksi. Kesimpulannya adalah Anies Rashid Baswedan berhasil memimpin Jakarta.
Anies Rashid Baswedan berprestasi dalam memimpin Jakarta. Banyak instrumen yang bisa kita sebut. Mengapa harus begini logika berpikirnya? Anies Rashid Baswedan, 3 kata yang bisa kita simpulkan ketika menyebut nama beliau. Selalu ada ide, ada narasi, ada fakta, ada karya nyata, ada gagasan, ada desain operasional, kemudian diturunkan menjadi aksi kerja yang itu menghasilkan karya. Bisa dalam bentuk kertas karya, jurnal, ujungnya penghargaan. Bisa dalam bentuk fisik, JIS, penataan trotoar, dan masih banyak lagi yang kesimpulannya bahwa warga Jakarta berhasil, bahwa warga Jakarta menikmati, merasakan apa yang dibuat oleh para pemimpin Jakarta di bawah kendali Anies Rashid Baswedan. Bapak dan Ibu bersaksi untuk itu enggak? Bersaksi untuk itu enggak? Bersaksi bahwa Jakarta menjadi kota yang lebih maju daripada 5 tahun yang lalu? Bersaksi? Bapak dan Ibu benar warga Jakarta? Jakarta itu benar, bukan Indonesia. Tapi Indonesia bukan hanya Jakarta, dan kita adalah warga negara Indonesia. Saya ini anak Nusantara, lahir di Indonesia Timur, remaja di Indonesia Tengah, besar di Indonesia Barat, menikah dengan Indonesia Barat. Saya percaya? Saya percaya? Kudu percaya ada abdi biasanya Ria Sunda. Ya, kalau kalian semua bersaksi bahwa Jakarta telah maju, harus yakini bahwa Indonesia ini bukan hanya Jakarta. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Indonesia ini dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan kita yang sudah menikmati kemajuan Jakarta ingin bijak, jangan kau nikmati sendiri. Kau terlalu ambisi. Kau harus berbagi dengan saudara-saudara kalian di seluruh Indonesia. Caranya gampang. Jadikan Anies Rashid Baswedan untuk menjadi pemimpin. Sampaikan kepada saudara-saudara kalian dari Aceh sampai Papua, ya. Sampaikan saudara-saudara kalian dari Kaltara sana sampai Cilacap, ya, seluruh Indonesia. Tidak ada pulau di seluruh Indonesia yang tidak terjangkau oleh Anies Rashid Baswedan, dan itu adalah tugas kita semua. Hadirnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia bukan tugas Anies Rashid Baswedan saja, tapi tugas kita semua bagaimana menjadikan Anies Rashid Baswedan itu hasil refleksi. Jadi setelah kita refleksi, kesimpulannya berhasil. Proyeksinya adalah 2024 Anies Baswedan presiden. Kalau saya menyebutkan 2024, Bapak dan Ibu jawab Anies presiden. Kalau saya sebutkan Anies presiden, Bapak dan Ibu jawab Indonesia sejahtera. 2024 Anies presiden. Indonesia sejahtera. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kampanye di sini. Jadi memang dia sudah refleksi di tahun 2021. Dari situlah kemudian lahir Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Dan sekarang sudah 28 provinsi. Jadi organisasi relawan yang dipimpin oleh Laude Basir dan teman-teman presiden bersama dengan Bu Fahira sudah menjabarkan secara persis kepada kita semua tentang karakteristik dan reputasi dari Anies Rashid Baswedan, dan dilengkapi juga oleh kesimpulan dari Bung Laude Basir juga yang hasil dari refleksinya memperlihatkan Anies Rashid Baswedan itu sudah memenuhi harapan kita semua untuk menjadi presiden yang ke-8 nanti, insyaallah. Nah, kemudian begini, yang menjadi tugas kita bersama-sama di sini, karena barang yang bagus, ya, seperti Anies Rashid Baswedan tidak akan ada artinya kalau misalnya tidak didukung oleh kumpulan relawan atau kita semua, gitu. Kita akan terjebak kepada kadang-kadang menyempitkan dia, gitu. Padahal dia harus kita luaskan.
tadi penelitian disebutkan oleh Rocky Gerung tadi itu sebenarnya dari ICRC ya, 74% kepuasan rakyat Jakarta terhadap kepemimpinan Anies Rashid Baswedan. Ya, kita harus tepuk tangan untuk itu. Kalau misalnya Anies maju dalam tradisi pilkada, dia tidak memerlukan kampanye lagi karena sudah 74%, sudah di atas 70%. Jadi itu udah landslide dan nggak terkejar lagi. Itu kalau untuk di Jakarta. Tapi kawan-kawan semua kan ingin memberikan mandat, mengamanahkan beliau untuk bergeser dari Jakarta menjadi nasional. Nah, itu semua akan bisa tercapai apabila kita semua itu kompak gitu. Dalam satu pertemuan dengan simpul-simpul relawan yang lalu, Pak Wadir, hadir juga Mas Laude Basir, saya katakan kalau apakah kita sudah benar-benar relawan dengan EP 0 itu kata Anies itu ya, dan apakah kita sudah benar-benar menggait suara untuk kecukupannya. Sekarang ini maaf teman-teman, kita hanya Anies Baswedan meraih 15%. Kalau untuk tidak konsisten, maka kita perlu lagi itu adalah 20% lagi. Itu kalau 3 pasangan. Nah, kalau misalnya 2 pasangan kita harus ya di atas 50% gitu. Nah, tetapi kalau sekarang ini maaf, ini kalau saya lihat ini evaluasi terhadap kita semua ya. Kadang-kadang relawan ini berapi-api untuk membela Mas Aniesnya, tapi lupa kita bukan untuk memenangkan perdebatan dengan mereka, tapi kita memenangkan hati mereka, winning the heart. Gitu. Kita harus memenangkan. Misalnya begini, maaf, Pak Jokowi itu udah gak maju lagi 2024. Ngapain mesti kita kritik-kritik lagi? Kita selesai saja udah. Dia udah gak main lagi, bukan musuh Mas Anies gitu. Ingat, pendukung dari Pak Jokowi masih banyak. Kalau sekali hantam terus Pak Jokowi yang tidak ada untungnya buat Anies Baswedan gitu. Pendukungnya Pak Jokowi akan minggir jauh Pak gitu. Ya, saya setuju sama teman-teman tentang keadaan parah negeri kita sekarang ini. Tetapi ingat, di dalam politik kita harus bersiasat. Harus ada siasat. Itu cara saya. Ya. Jadi kita harus merangkul. Juga demikian bahwa Indonesia tidak hanya kita orang Islam, tapi masih ada non-Muslim. Dan tidak hanya orang Islam itu yang 5 waktu taat, tetapi ada juga kelompok Muslim yang menurut sosiolog dulu, Clifford Gates, itu mengatakan bahwa yang Islam abangan gitu loh. Nah, kalau kita bawakan dengan simbol-simbol Islam, saya khawatir mereka akan minder, rendah diri gitu ya, terlalu jauh nih. Berarti bukan golongan saya nih gitu. Sayang, padahal kita memerlukan suara orang seperti dia gitu, seperti mereka gitu. Bahwa mereka adalah kita sesungguhnya. Nah, maka terakhir saya katakan bahwa refleksi kita selain itu, ayolah kita memenangkan hati kawan-kawan semua gitu. Bukan memenangkan perdebatan saja. Walaupun memenangkan perdebatan itu pada saat berdebat itu harus. Jadi ketika kita di debat, kita ditanyakan apa prestasi dari Anies Rashid Baswedan, relawan harus mampu menjawab luar kepala di situ. Kalau yang saya perhatikan yang tampil di televisi baru Laude Basir yang memenuhi ekspektasi saya ya untuk itu ya. Karena kalau misalnya kita ya perlu tangan juga. Nah, jadi itu diperlukan Bapak. Jangan hanya Laude Basir aja. Teman-teman sekalian juga ketika berhadapan dengan tetangga, dengan kolega, dengan siapapun di situ harus mampu, karena Laude tidak bisa hadir di semua ruang dan tempat, itu nggak bisa, dan waktu nggak bisa gitu. Jadi kita sendiri, makanya kita harus hafal luar kepala. Ketika ditanya apa prestasi Anies Rashid Baswedan gitu loh, enteng kita tanya, barang segede Jakarta International Stadium yang sudah diakui oleh internasional sebagai stadion terbesar yang modern, Anda tidak tahu? Katakan begitu kepada mereka, gitu, ya kan? Dan kemudian ada 330 taman yang dibangun dan revitalisasi oleh Anies Baswedan, begitu luas, Anda tidak tahu. Dan itu kan terus, jadi kita harus hafal luar kepala Bapak.
tentang bagaimana Anies Baswedan dengan prinsip keadilan sosialnya, dengan pembebasan pajak PBB-nya dan sebagainya itu, IMB berkawasan, apalah saudara-saudara sekalian, kawan-kawan, untuk meyakinkan mereka bahwa Anies is the best. Karena kalau Anies yang hebat ini kalau tidak dibawakan oleh jubir-jubir ataupun kita semua ini akan jubir untuk Anies Baswedan, ya sayang. Tapi saya percaya bahwa tanda-tanda kita akan menang. Buktinya ada satu terakhir. Coba bayangkan, KBA yang tidak ada hubungannya apapun dengan Pak Anies Baswedan, tapi karena dia mencatatkan kebaikan-kebaikan dan reputasi dari Anies Baswedan, maka dia dimusuhi. Maka wali kota dari Malang, ya, mau ke Malang, wah, belisatan dan sebagainya. Alhamdulillah bersyukur. Ketika KBA diserang, Lodi Basir tampil membela. Dan kemudian relawan-relawan lain apa yang mereka lakukan? Mereka berfoto dengan tabloidnya bukan hanya edisi 2, tetapi edisi Takdir Anies juga berfoto lagi. Jadi seolah-olah mengatakan bahwa emang kenapa rupanya menampilkan hal yang positif tentang Anies Baswedan gitu. Nah jadi jangan ragu kita, kalau ada kebenaran itu harus kita sampaikan. Dan KBA itu memang mencatatkan semua prestasi dari Anies Baswedan itu sebagai bahan dari penggerak-penggerak dan kepada relawan untuk istilahnya Lodi Basir, amunisi kami untuk kepada masyarakat, kira-kira begitu. Ya kita berharap dan kita harus kerja keras. Ya, ini peluang kita yang terbaik lah untuk memperbaiki Indonesia secara lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta saya sama Mas Utoro. Kenapa? Masalah itu biasa bicara makro. Bicara makro. Makanya waktu itu kita mencoba mengakselerasi. Kalau 2019 Mas Anies presiden, jujur aja nih, saya datang di Mas Anies terus terang. Saya ngobrol di rumah dinas. Makanya Laude sudah saya suruh deklarasi itu 2018 pulang dari Jawa Tengah, deklarasi presiden. Bilang Laude pada saat itu jujur saja, gitu loh. Karena saya ingin 2019 Mas Anies sudah presiden, begitu ceritanya Pak Ramadan. Gitu loh. Di luar dugaan saya ketika beliau jadi presiden. Jadi gubernur. Jadi gubernur. Ya, saya memang menurut banget jadi presiden. Jujur aja di kepala saya itu kemana aja saya bicara. Saya ini ketua IKWIN DKI. Ketuanya adalah Aceh Hasan Sajiri, ketua komisi B. Presiden Ya. MGC. Ya, ketika saya ketemu dia, saya bilang ini kan dia ketua Golkar. Saya bilang, wah lebih bagus lagi kalau Mas Aceh Golkar dukung Mas Anies. Saya sampaikan aja kalau saya itu kulil haqo walau kana murun. Saya jujur saja. Saya ngomongin apapun. Ya, gitu. Jadi saya nggak pernah saya simpan. Gitu loh. Ya, Uwin. Tapi begitu Mas Anies jadi gubernur, tahu sendiri Jakarta begitu tertata. Saya jujur saja paling menikmati Jakarta hari ini. Kemarin waktu kampanye di Bandung, saya ngomong, saya sekarang nggak perlu datang ke Bandung kok untuk menikmati keindahan kota. Bahkan Bandung kalau nggak ada apa-apanya. Pada saat saya di Bandung bos, dengar saya ngomong kan? Maksud saya adalah Jakarta hari ini 2019 itu sudah jadi destinasi utama orang menikmati akhir tahun itu 2019. Bali tergeser untuk gitu loh. Makanya betul kata Laude, ini yang harus dipindah ke nasional. Gitu. Hari ini memang kita tidak berinteraksi diskusi karena kita lagi refleksi. Saya hadirkan inaugurasi. Kayak inaugurasi ini, kenapa saya undang? Ya, waktu deklarasi P3 2017 ya. P3 versi Haji Nurul almarhum. Allah yarham. Amin. Ya. Saya kebetulan ada di belakang Kiai waktu deklarasi itu, dan hari ini Kiai Minal Asri adalah yang selalu ada ya bersama-sama Mas Anies. Gitu. Ya. Saya ingin kita semua mendengarkan bagaimana suasana batin masyarakat Jakarta. Tapi Pak Kiai nggak perlu worry, ditinggal Mas Anies. Mas Anies itu tetap di Jakarta, ya, memimpin dari Jakarta, dari Merdeka Selatan pindah ke utara saja. Dari Pak Kiai nggak perlu worry.
Makanya kita minta Pak Kiai untuk bicara 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang mulia para cendekiawan, para pemerhati, hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah diberikan kekuatan untuk terus mendukung Presiden Anies di 2020. Amin ya rabbal alamin. Di negeri ini ada dua kekuatan yang ditakuti, yang disegani oleh para oligarki dan sembilan. Yang pertama, kekuatan sudah diperlihatkan oleh beliau Anies Rashid Baswedan saat beliau menjadi Menteri Pendidikan. Yang di sebelahnya tidak menginginkan kalau Anies itu lebih terkenal dibanding dia. Siapa itu namanya, Jainuddin atau siapa? Maka dibuanglah. Tapi walaupun dibuang tidak redup. Kekuatan Anies Rashid Baswedan waktu silih berganti terus meroket. Tadi Laude bilang bersama saya dari 2016-17 terus. Ketika beliau mencalonkan, waktu itu lawannya yang belum sunat. Setiap kali beliau datang di acara hari-hari besar Islam, saya tidak panggil dia calon, saya panggil gubernur. Dia peluk saya, dia bisik, terima kasih, mudah-mudahan menjadi doa dan nanti akan menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Kalau begitu doa saya manjur juga. Amin, 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 amin. Ya Rabbal. Karena saat itu seluruh perangkat negara tidak membackup dia, seluruh media tidak membackup dia, apalagi 9 dia. Tapi ada yang membela yang maha kuasa. Putaran pertama menjadi pelajaran sampai ada di daerah Pasar Baru ada satu perkampungan Muslim, satu RT bikin masjid. Dana masjid itu sampai selesai 50-50, dari orang Islam 50%, dari Cina 50%. Saat pelantikan dan peresmian Ketua DKM dan peresmian masjid diundang dua kelompok ini, Muslim dan di luar orang Cina, di dalam orang kita. Waktu itu baru putaran pertama. Saya bilang Cina yang seperti ini yang masuk surga. Amin. Dengan catatan besok putaran kedua pilih Anies. Putaran pertama kalah, putaran kedua menang Anies di situ. Luar biasa kekuatannya terus diperlihatkan oleh Yang Maha Kuat. Sehingga beliau di putaran kedua menang menjadi gubernur. Walaupun lawannya udah menyiapkan pesta kemenangan, beli karangan bunga 5.000 bunga di Rawabelong, tapi baru separuh dibayar. Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai dengan hari ini terus saya berdampingan dengan beliau, memberikan semangat dan doa-doa. Mudah-mudahan kekuatan ini terus berkelanjutan. Dari Kayu Manis terus ke Berlan. Dari Berlan kita ke Kemang. Di Kemang makan soto Babat.
Anies Baswedan memang hebat. Beli kue brownies di Cikarang, pakai sepeda taruh di Setang. Anies gubernur sekarang, presiden di masa yang akan datang. Beliau telepon saya, Pak Kiai mohon izin sediakan waktu besok tanggal 30 peresmian Perumahan Gembira Pasar Gembrong. Saya sambutan Kiai doa campur pantun. Langsung saya pantunin di telepon. Makan berondong rasanya manis. Warga Gembrong pasti pilih Anies. 5 tahun Jakarta begitu indah dipandang. Dulu Alhamdulillah. Luar biasa Jakarta selama 5 tahun berkembang. Persija Jakarta gembira punya JIS. Itu yang pemain-pemain Persija bangga punya JIS. Sampai pemain Papua tuh Ramdhani Lestaluhu itu orang Papua punya kebanggaan dan ingin tampil besok di 2023 piala di usia 23. Tapi PSSI nggak mau pakai JIS. Ketinggian nggak sanggup. Biasanya GCK. Mau calon di Jabar. Ada kepentingan politik yang membuat PSSI itu tidak menggunakan 10 lapangan yang bertaraf dunia, 10 yang megah, diantaranya JIS. Kenapa PSSI nggak mau pakai? Goblok gitu. Itu semua begitu sudah diresmikan, semua warga Jakarta, semua yang hobi sepak bola merasa bangga. Tertutup tuh yang di Senayan. Yang ada beritanya adalah JIS. Maka tidak menjadi masalah jika di 2023 tidak digunakan Piala Asia oleh PSSI. Nanti di 2024 akan ada Piala Dunia di JIS. Anies hebat, apa yang dia tidak bisa? Itu dulu ada hotel yang setiap malam pendapatan keuangan hampir 3 miliar. Ada satu WTS yang setiap malam dipakai harganya 850 juta. Pejabat-pejabat sebelumnya tidak mampu menutup hotel itu, hanya Anies yang bisa. Hotel besar, gubernur-gubernur terdahulu tidak bisa. Ijat bareng itu. Anies yang bisa. Kalau Hollywood mah kecil. Ini kekuatan yang pertama yang ditakuti. Reklamasi yang menjadi target mereka untuk bisa berdiri di Jakarta, melanggar aturan. Anies yang menyelesaikan, gagal semua rencana semuanya. Pengaruhnya luar biasa. Tidak hanya reklamasi yang gagal, tapi
Tapi rencana-rencana 9 naga, 3 naga di Bekasi, 3 naga di Jakarta, 3 naga di Tangerang, semua mereka juga terpengaruh dengan apa yang digagalkan oleh Anies di Jakarta. Maka sekarang di daerah Bekasi sudah terpampang gambar Presiden Anies 2024. Maulid tahun lalu, Kiai Haji Nur Ali, ulama pahlawan nasional, mengundang beliau. Kata beliau, Kiai, bukan itu Jawa Barat, tidak enak nanti dengan gubernur Jawa Barat. Saya bilang, Pak Gub, Bekasi Kiai Nur Ali At-Taqwa tidak terasa punya gubernur Jawa Barat. Dia rasanya punya gubernur Jakarta. Kalau begitu siap Kiai, datang untuk ke At-Taqwa. Dihadiri 10.000 umat. Saya diancam sama Kiai Nur Ali, kalau Anda kalah nanti jangan undang ceramah Kiai Munawir. Makanya saya datangkan, alhamdulillah. Insyaallah. Jumat pertama di Balai Kota, dia bilang sama Sekda, tolong khutbah Jumat perdana saya di Balai Kota, Kiai Munawir. Saya khutbah ketika beliau 2 hari dilantik. Selesai saya khutbah, dipanggil Pak Sekda untuk ke ruangan beliau. Tapi saya ada undangan di Sunterjaya. Saya bilang, mohon izin Pak Bu, lain waktu saya ada acara Bapak. Oh kalau begitu siap diantar. Saya bawa mobil. Dia nanti ada propos, ada PM yang mengantar Bapak ke tempat acara. Diantar saya. Malu saya kalau cuma diantar sama pengawal ini. Kalau nggak ada mapnya Pak. Iya. Langsung dikasih. Saya bilang jangan saya, biar nanti ada utusan Bapak yang menyerahkan keberatan itu. Masya Allah, ini Presiden Republik Indonesia. Satu kekuatan yang ditakuti di negeri ini, kekuatan Anies Baswedan. Maka tambah kekuatan beliau di 2024 karena berkumpulnya kita. Mudah-mudahan semangat kebersamaan kita untuk terus mendorong beliau membuat perubahan di negeri ini dengan wajah pemimpin yang enak dipandang, senyum. Setiap kali jumpa warga senyum. Nggak ada tuh wajahnya kelihatan ruwet, nggak ada. Wajahnya selalu menyenangkan, bisa memberikan solusi dari berbagai macam permasalahan. Masya Allah, satu kekuatan di negeri ini yang akan membuat negara kita baldatun thayyibatun. Kekuatan yang kedua, yang terakhir, udah lewat 12 menit. Saya dari depan istana tadi selesai jam 4 langsung ke Ciputat, maghrib isya, dari Ciputat langsung ke sini. Saya telepon Salib, dia ada di Bogor. Masuk aja dulu sebentar, baca doa. Jadi nggak disuruh bicara Pak Trisno, suruh baca doa. Saya bingung nih, nanti saya ngomong yang tanggung jawab siapa yang bercanda. Untuk Anies segalanya saya akan berikan. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan 21. 10.000 kita kumpul di Monas, satu komando. Jangan ada yang menginjak taman Monas. Rumput rapi, selesai jam 5 bersih. Maka kekuatan ini juga luar biasa. Maka kelompok-kelompok yang berseberangan tidak suka. Bagaimanapun caranya, tokoh kekuatan ini harus diberhentikan. Maka dengan berbagai macam cara kasar, sudah kita lihat, cara halus, beliau rasakan. Tapi emang ini satu kekuatan yang di
dibela oleh Yang Maha Kuat terus berkelanjutan. Mudah-mudahan nanti menjelang hari H beliau akan memberikan komando instruksi ini Anies jadi presiden. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bikaramatil Fatihah. Bimu'jizatil Fatihah. Ya farijal hamd ya kasifal gham ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ij'al baldatana Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin, saya masih ada 2 acara yang saya harus hadiri. Ada informasi Pak Anies juga bakal hadir malam ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Satu di Jagakarsa, yang kedua di Lebak Bulus. Mohon maaf, mohon izin, saya lebih dulu keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.